Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita selama masa pandemi seperti sekarang ini. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini, yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan hingga zaman kepintaran seperti sekarang ini. Tak lupa kepada anak dan istrinya, sahabat-sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang insya Allah Allah muliakan. Yang saya hormati Bapak Nur Ahmad Sohim selaku dosen mata kuliah agama Islam, dan tak lupa kepada teman-teman penerbitan 1A yang saya cintai dan banggakan. Sebelumnya izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Melan Eka Lisnawati dan dua rekan saya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukaindah Hijrani Amasurah dari kelas penerbitan 1A. NIM saya 2006-13-1007. Perkenalkan, nama saya Anjeli Vanessa Pratiwi dari kelas penerbitan 1A Prodi Penerbitan Jurnalistik NIM 2006-321-006. Baiklah teman-teman, materi presentasi pertama yang akan saya bahas yaitu tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama, saya akan membahas tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan menurut Islam. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan ketika masa Islam yang dimulai dari Mesir dikuasai oleh bangsa Barat. Ketika itu terjadi perang salib teman-teman, sehingga umat Islam di era modern adalah redup etos keilmuannya karena kitab-kitab mereka banyak diterjemahkan dan ditelaah, sehingga peradaban bangsa Barat pun semakin tinggi, membuat pada saat itu umat Islam terisolir dari perkembangan ilmu pengetahuan. Padahal pada periode klasik sekitar 6 abad lamanya umat Islam menjadi garda terdepan dan kiblat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Dan munculnya dunia barat sebagai penguasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, sejarah perkembangan ilmu pengetahuan menurut bangsa Eropa. Orang-orang Eropa mulai mengenal ilmu pengetahuan yang lebih dalam ketika terjadi perang salib dalam rangka memperebutkan Yerusalem pada abad ke-11 Masehi. Mereka mulai mempelajari dan membawa kitab-kitab dari Yerusalem untuk kemudian ditelaah dan diterjemahkan. Kemudian mereka mampu menyaingi umat Islam yang pada saat itu syok atau kaget dengan peristiwa pada tahun 1258 Masehi karena peradaban bangsa Eropa sangatlah tinggi. Ini dampak dari adanya perang salib. Berupa dampak positifnya, membuat adanya peristiwa Renaissance atau pencerahan besar-besaran terhadap ilmu pengetahuan di dunia barat, sehingga banyak memunculkan penemuan-penemuan seperti kincir angin contohnya, seperti itu. Ketiga, tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Di Indonesia, sejarah perkembangan ilmu pengetahuan mulai ada ketika dibukanya jalur perdagangan di Selat Malaka. Dimulai dari zaman Hindu-Buddha, banyak yang mencari ilmu ke India karena mereka merasa lahir dari bangsa Arya yang tinggal di Sungai Indus. Nah, sistem pendidikannya pun berbeda. Agama Hindu lebih menekankan kepada sistem kasta. Artinya, yang dapat mengenyam pendidikan adalah kasta Brahmana dan kasta Ksatria, sedangkan kasta Sudra tidak bisa. Nah, untuk agama Buddha, mereka pusat pendidikannya ada di Kerajaan Sriwijaya. Mereka banyak mendatangkan orang-orang dari Indochina, Tiongkok, dan Jepang. Pesantren
ketika Islam mulai ada. Nah, pesantren ini merupakan lembaga pendidikan yang terkenal di Pulau Jawa karena mereka mengadopsi asrama dari agama Buddha atau sistem pendidikan agama Buddha, diganti katanya menjadi pesantren di agama Islam. Nah, sedangkan surau ini adalah tempat adat peninggalan masyarakat Minangkabau yang menjadi lembaga pendidikan Minangkabau, khususnya lembaga pendidikan Islam. Nah, yang ketiga yaitu Menasah, berupa lembaga pendidikan Islam di Aceh. Nah, untuk sistem pendidikan formalnya yaitu mulai berkembang ketika penjajahan Hindia Belanda. Banyak pada saat itu sekolah doktor-doktor. Contohnya yaitu IELTS, terus kemudian Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia yang telah berkontribusi membangun pendidikan di Indonesia. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah sampai ke pengertian ilmu. Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab a'lama, masdar dari ya'lamu a'lima, yang berarti tahu atau mengetahui. Secara bahasa, ilmu adalah lawan kata bodoh atau jahal. Secara istilah, ilmu berarti sesuatu yang dengannya akan tersingkap secara sempurna segala hakikat yang dibutuhkan. Baiklah teman-teman, sekarang marilah kita membahas pengertian ilmu pengetahuan menurut para ulama. Yang pertama, menurut Imam Roghib As-Safahani dalam kitabnya Al-Mufrodat fi Ghoribil Quran. Ilmu adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Hal tersebut terbagi menjadi dua. Pertama, mengetahui inti sesuatu itu. Dan yang kedua adalah menghukumi sesuatu pada sesuatu yang ada. Atau menafikan. Menafikan asal istilahnya berasal dari kata menolak sesuatu yang ada. Hal tersebut didasarkan pada keilmuan yang memiliki hakikat keilmuan, yang dimana hakikat tersebut berhubungan dengan terma-terma tafsir dalam Al-Quran. Contohnya yaitu metode keilmuan, objek keilmuan, penelitian keilmuan, susunan keilmuan, permasalahan keilmuan, dan validitas atau kebenaran dari keilmuan tersebut. Yang kedua, pengertian ilmu pengetahuan menurut ulama yaitu menurut Imam Muhammad bin Abdur Ra'ub Al-Munnawi. Ilmu adalah keyakinan yang kuat, yang tetap dan sesuai dengan realita. Atau ilmu adalah tercapainya bentuk sesuatu dalam akal. Adapun menurut syariat Islam adalah pengetahuan yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW dan diamalkan baik berupa amal hati, amal lisan maupun amal anggota badan. Baiklah teman-teman, materi selanjutnya masih tentang pengertian ilmu pengetahuan, tetapi di sini cakupannya lebih luas lagi. Ilmu pengetahuan adalah hasil kegiatan ingin tahu manusia tentang apa saja melalui cara-cara dan dengan alat-alat tertentu. Cara-caranya bisa penelitian, bisa kuesioner, ataupun dengan cara-cara lainnya. Dan alat-alatnya bisa menggunakan alat mesin, bisa menggunakan alat media komunikasi, bisa menggunakan alat elektronika, dan lain sebagainya. Pengetahuan juga bermacam-macam jenis dan sifatnya teman-teman. Ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Yang langsung yaitu penafsirannya biasanya berdasarkan pikiran dan realitas, contohnya yaitu binatang, pohon, rumah, dan lain sebagainya. Tetapi yang tidak langsung yaitu biasanya interpretasi dari proses-proses pengalaman yang didapatkan dari kehidupan orang tersebut. Sedangkan pengetahuan yang bersifat tidak tetap
Dan yang tetap, contohnya yaitu yang tetap ada pendidikan SD, kemudian SMP, SMA, dan lain sebagainya. Sedangkan pendidikan yang tidak tetap yaitu seperti contohnya les, kemudian rumah-rumah mengajar di luar swasta dan juga pemerintah, dan lain sebagainya. Objektif. Pengetahuan itu bersifat objektif karena biasanya cendekiawan ataupun guru menilai berdasarkan fakta dan data yang ada di lapangan. Sedangkan umum artinya yaitu pengetahuan itu ada yang bersifat umum. Jadi orang-orang memiliki hubungan yaitu mengetahui tentang hal-hal yang bersifat ataupun pengetahuan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Para pemirsa Kultum Ramadan TV Kompas yang dimuliakan Allah. Di dalam Al-Quran terdapat sekitar 800-an ayat yang mengupas tentang alam semesta. Di dalam Al-Quran juga terdapat sekitar 200-an ayat yang terkait dengan hukum ataupun fikih. Begitu banyak buku entah berapa puluh ribu yang ditulis mengenai ayat yang 200 tadi, ayat hukum dan fikih, tetapi tidak banyak buku ditulis tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Itu menunjukkan bahwa perhatian umat Islam terhadap ilmu pengetahuan tidak tinggi. Memang pada awal-awal abad Hijriah, reputasi internasional, bahkan menjadi penemu-penemu, dan merekalah yang mengilhami para ilmuwan di Eropa yang hidup setelah mereka. Ada sejumlah 10 ilmuwan Islam yang menerima hadiah Nobel. 2 diantaranya di dalam sains. Dan sekarang kita pun melihat bahwa banyak ilmuwan barat yang mempelajari Al-Quran. Dan mereka menemukan bahwa banyak penemuan-penemuan ilmiah telah ada di dalam Quran yang turun sekian abad yang lalu. Ini kemudian membuat banyak ilmuwan barat yang tertarik mempelajari Al-Quran bukan dalam masalah akidah ataupun masalah hukum, tetapi ingin mencari isyarat-isyarat untuk dapat memecahkan ilmu pengetahuan supaya mereka bisa memperoleh penemuan-penemuan yang baru dan kalau beruntung mendapatkan hadiah Nobel. Nah, di sini kita melihat bahwa kita umat Islam wajib untuk juga mempelajari ilmu pengetahuan yang kita kenal sebagai sains dan teknologi. Di Indonesia masih ada yang mempertentangkan antara ilmu agama dengan ilmu non-agama atau disebut ilmu umum. Bahkan masih ada yang mengatakan bahwa ilmu agama adalah ilmu akhirat dan ilmu umum adalah ilmu dunia. Menurut saya, semua ilmu berasal dari Allah dan tidak ada sifat duniawi ataupun ukhrawi. Sifat duniawi ataupun ukhrawi itu tergantung kepada niat kita mempelajari ilmu itu. Kalau kita mempelajari ilmu agama dengan niat untuk kepentingan diri sendiri, supaya dianggap orang yang alim, supaya dikagumi orang, dan mungkin juga untuk memperoleh pendapatan,
maka ilmu agama itu kemudian beralih menjadi ilmu duniawi. Tetapi kalau kita belajar ilmu kedokteran misalkan, ataupun ilmu kimia untuk mendapatkan penemuan-penemuan yang baru yang dapat memperpanjang usia manusia dan dilandasi dengan niat untuk kemanusiaan dan memperoleh ridho Allah, maka ilmu dunia tadi berubah menjadi ilmu ukhrawi. Itu yang saya pahami. Para pemirsa, kita bergembira bahwa pendidikan sekolah-sekolah Islam di Indonesia selama beberapa puluh tahun terakhir telah mencapai kemajuan yang pesat. Madrasah-madrasah pun sudah banyak yang mencapai prestasi yang mengembirakan, bahkan ada yang sudah mencapai prestasi dikirim untuk mengikuti olimpiade di luar negeri. Kita ingin ke depannya tidak ada lagi dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum. Kedua-duanya perlu kita pelajari. Karena kalau tidak, kita tidak akan bisa mengejar ketertinggalan kita. Kita tertinggal banyak sekali, mungkin puluhan tahun dibanding negara-negara lain. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali meningkatkan perhatian kita, meningkatkan keseriusan kita untuk mempelajari ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum, sains maupun teknologi. Alhamdulillah, kita bersyukur bahwa anggaran untuk pendidikan makin hari makin banyak. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa memperbaiki kondisi ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Al-Ghazali, dimensi rohani manusia mempunyai 4 kekuatan. Yang pertama yaitu kalbu. Kalbu terbagi menjadi 2 makna. Yang pertama secara fisik, yaitu jantung. Yang kedua yang tak kasat mata, yaitu hati. Kalbu merupakan alat berpikir atau menerima ilmu, hanya berkutat pada emosi dan perasaan. Yang kedua yaitu ruh. Secara biologis ialah tubuh halus yang bersumber pada lubang kalbu yang tersebar kepada lubang tubuh dan perantara urat-urat. Sedangkan pengertian kedua ialah sesuatu yang halus mengetahui dan merasa. Yang ketiga yaitu nafsu, kekuatan yang menghimpun sifat-sifat tercela pada manusia yang harus dilawan dan diperangi. Yang keempat yaitu akal, pengetahuan segala hakikat, segala keadaan. Akal itu ibarat sifat-sifat ilmu yang tempatnya di dalam hati. Ada beberapa sumber ilmu pengetahuan yang kita ketahui, yaitu kepercayaan yang berdasarkan tradisi, kebiasaan agama, kesaksian orang lain, panca indera atau pengalaman, akal pikiran dan intuisi pemikiran. Akan tetapi hakikatnya sumber ilmu pengetahuan itu ada 2. Yang pertama wahyu atau Al-Quran dan Sunnah. Wahyu merupakan ayat-ayat Allah yang tersurat berupa kalam atau firman-Nya yang datang. Mengapa wahyu dijadikan sumber pengetahuan? Karena dalam Islam dapatlah dikatakan bahwa pedoman hidup seorang muslim adalah Al-Quran dan Sunnah. Kedua, merupakan wahyu Allah yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Secara tegas, Allah mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan untuk menjadikan hudal lil muttaqin atau petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, atau hudan linnas atau petunjuk bagi umat manusia. Yang selanjutnya yaitu alam semesta. Alam semesta, bumi, langit, beserta segala isinya merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
termasuk segala peristiwa, fenomena, dan hukum-hukumnya, yang selalu dikenal dengan sunnatullah fi al-kaum atau hukum alam semesta, bumi, langit, beserta segala isinya adalah peruntukan kepada manusia. Manusia sesuai dengan kehadirannya di muka bumi sebagai khalifah diberi wewenang dan hak untuk mengolah dan memanfaatkannya untuk kebahagiaan lahir dan batin. Berkaitan dengan ilmu ini, dari mana kita mensumberkan ilmu ini? Di sumber ilmu itu apa? Sumber ilmu itu yang paling pokok adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak boleh kita mengatakan ini bagian dari agama, tapi tidak ada sumbernya dari Al-Quran, tidak ada sumbernya dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala sesuatu yang kita sandarkan kepada agama, maka sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu para ulama juga mengatakan al-ilmu qala Allah wa qala Rasuluh wa qala sahabah. Ilmu itu adalah apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Rasul, dan apa yang dikatakan oleh para sahabat. Dikatakan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya di sini adalah berupa penafsiran terhadap Al-Quran dan Sunnah itu. Ini ilmu. Ya, ini adalah sumber ilmu. Ya, maka tidak boleh kita menyandarkan sesuatu kepada agama tapi dasarnya itu pendapat kita, akal-akalan kita, tidak boleh. Kita menyatakan ini ibadah tapi tidak ada dalilnya dari Al-Quran, tidak ada juga dalil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh. Jadi dalam mempelajari ilmu ini juga kita harus tahu, ya, sumber ilmu itu apa? Sumber ilmu itu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk juga, ya, adalah penjelasan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita mengetahui bahwa sumber ilmu itu Al-Quran dan Sunnah, maka ketika kita mempelajari ilmu, kita harus mempelajari ilmu itu dari orang-orang yang faham terhadap Al-Quran dan Sunnah. Jangan mencari ilmu kepada orang-orang yang tidak faham dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran dan Sunnah itu juga harus difahami dengan perangkat-perangkat, harus difahami dengan kaidah-kaidah yang tidak semua orang mengetahuinya. Tidak semua orang mengetahuinya. Siapa yang mengenal dan memahami Al-Quran dan Sunnah dengan baik itu? Mereka adalah para ulama. Mereka adalah para ulama. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahli zikir, ahli ilmu maksudnya. Jadi orang yang ahli dalam ilmu agama. Jadi jangan kalau bertanya itu ke sembarang orang. Jangan bertanya tentang masalah agama kepada orang yang apa? Dia tidak dikenal sebagai ahli ilmu gitu. Karena apa? Karena akibatnya apa? Fatal, akibatnya kita sesat. Seperti kita kalau sakit kan datang ke siapa, Bu? Ke dokter. Ya, ke dokter. Tidak mungkin kita sakit kemudian kita bertanya tentang penyakit kita ke tukang beca misalnya. Nggak mungkin. Ya. Begitupun juga dengan masalah agama. Kalau kita ingin belajar tentang agama, bertanya tentang urusan agama, maka bertanyalah kepada para ulama. Karena kalau kita salah dalam bertanya, salah dalam berguru, maka fatal akibatnya kita akan tersesat di dalam memahami agama ini. Dan saat ini kan juga banyak, ya,
aliran-aliran sesat. Aliran-aliran sesat. Kenapa mereka sesat? Karena mereka salah di dalam menuntut ilmu kepada siapa mereka belajar. Selanjutnya yaitu tujuan ilmu. Yang pertama, ilmu merupakan sarana dan alat untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Menurut Quran surah Muhammad ayat 19, maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalnya. Yang kedua, ilmu akan menunjukkan jalan menuju kebenaran dan meninggalkan kebodohan. Yang ketiga, ilmu merupakan syarat utama diterimanya seluruh amalan seorang hamba, maka orang yang beramal tanpa ilmu akan bertolak seluruh amalannya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah atau ilmunya dari kami, maka amalan tersebut tetap. Menurut hadis riwayat Muslim dari Aisyah binti Abu Bakar. Bapak Ibu tahu apa bedanya fardu ain sama fardu kifayah? Tahu ya Bu ya? Kalau fardu ain itu apa? Yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Masing-masing wajib. Kalau fardu kifayah apa? Sesuatu yang wajib dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saja. Kalau sudah ada yang melakukannya, maka gugur kewajiban atas kaum muslimin yang lain. Itu fardu kifayah. Tapi harus ada di antara kaum muslimin itu yang melakukannya. Contoh fardu ain itu apa? Sholat 5 waktu itu fardu ain. Karena setiap orang wajib sholat. Dan tidak boleh diwakilkan. Ya, tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Contoh yang fardu kifayah itu apa? Jenazah. Ya, ini contoh yang paling populer. Mengurus jenazah. Itu fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melakukannya, maka gugur kewajiban mengurus jenazah itu atas kaum muslimin yang lain. Nah, ilmu agama juga ada 2. Ada ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardu ain, ada ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardu kifayah. Ya. Nah, ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardu ain, inilah yang dimaksud oleh sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib fardu atas setiap muslim. Jadi mencari ilmu itu wajib, tolabul ilmi itu wajib atas setiap muslim. Siapa saja yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, maka dia wajib mencari ilmu. Jadi mencari ilmu agama ini bukan hanya kewajiban ya santri saja misalnya, atau kewajiban orang-orang yang memang kuliahnya di universitas agama, jurusan agama. Tidak, mencari ilmu itu hukumnya wajib dilakukan oleh setiap muslim, fardu ain. Nah, tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semua ilmu agama, karena ilmu agama itu luas. Ilmu agama itu sangat luas. Tidak semua ilmu agama memang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Jadi ada ilmu agama yang termasuk kategori fardu ain. Hukum mempelajarinya itu fardu ain. Ilmu seperti apa? Ilmu-ilmu yang dengannya kita bisa melaksanakan agama kita, kewajiban-kewajiban kita di dalam agama ini. Jadi ilmu yang hukum mempelajarinya fardu ain itu adalah ilmu-ilmu yang dengan ilmu itu kita bisa melaksanakan kewajiban kita di dalam agama ini. Contoh misalnya sholat. Sholat itu wajib tidak? Setiap muslim wajib. Nah, kita punya kewajiban untuk melaksanakan sholat. Maka ilmu yang berkaitan dengan sholat 5 waktu itu
menjadi wajib pula dipelajari. Menjadi wajib pula dipelajari. Termasuk ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Jangan sampai nanti kita tidak tahu hukumnya sholat 5 waktu, atau kita keliru ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu gara-gara kita tidak belajar. Gara-gara kita tidak belajar. Nabi SAW mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Jadi salat itu harus sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Supaya kita faham bagaimana tata cara sholat Rasulullah, maka kita harus mencari ilmu. Nah, ilmu yang berkaitan dengan sholat, ilmu yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan sholat yang benar, menjadi wajib kita pelajari. Dan termasuk kategori ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardu ain. Selanjutnya, peran utama Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma pemikiran dan ilmu pengetahuan. Jadi, paradigma Islam dan bukannya paradigma sekuler yang seharusnya diambil oleh umat Islam dan membangun struktur ilmu pengetahuan. Yang kedua, menjadikan syariah Islam sebagai standar penggunaan ilmu pengetahuan. Hubungan iptek dengan agama. Yang pertama, paradigma sekuler, yaitu paradigma yang memandang agama dan iptek adalah terpisah satu sama lain. Yang kedua, paradigma sosialis, yaitu paradigma dari ideologi sosialisme yang menafikan eksistensi agama sama sekali. Yang ketiga, paradigma Islam, yaitu paradigma yang memandang bahwa agama adalah dasar dan pengatur kehidupan. Dampak positif dan negatif adanya ilmu pengetahuan. Yang pertama, dampak positifnya antara lain ada memperbaiki kualitas hidup manusia seperti dalam sarana industri modern, komunikasi, dan transportasi. Kemudian memberikan inovasi bagi sarana industri, contohnya mesin, memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, lalu sistem kesehatan semakin berkembang, dan semakin banyak ilmuwan dan para peneliti. Selanjutnya, dampak negatifnya. Dampak negatifnya antara lain, yang pertama, peneliti dan ilmuwan dapat membuat kehidupan manusia menjadi terancam dan membahayakan, seperti contohnya bom di Hiroshima dan Nagasaki, adanya virus influenza, terciptanya kloning hewan, dan bayi tabung. Lalu, lingkungan hidup menjadi tercemar baik dari polusi udara, laut, dan hutan yang menjadi gundul. Kemudian banyaknya penelitian dalam bidang pertanian membuat tanah tidak subur dan tanaman hasil dari pertanian tersebut mengandung banyak racun dari obat atau bibit tanamannya. Fata'ala Allahul Malikul Haqq wa la ta'jal bil Qur'ani min قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء
الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Tokoh ilmuwan Islam yang pertama ada Ibnu Sina. Ibnu Sina dijuluki sebagai bapak kedokteran yang membuat buku Al-Shifa atau The Book of Healing dan The Book Canon of Medicine sebagai standar buku medis seluruh dunia. Yang kedua ada Al-Zahrawi yang dijuluki sebagai bapak bedah menemukan catgut benang penutup luka dengan menulis kitab At-Tasrif Iman Ajiza an At-Tolif berisi bedah penyakit dan temuan alat kedokteran. Yang ketiga ada Al-Khawarizmi yang merupakan penemu aljabar, algoritma, dan sistem penomoran. Dikenal sebagai ahli di bidang astronomi dan astrologi. Kemudian yang keempat ada Abbas Ibnu Firnas yang merupakan manusia pertama yang berhasil terbang sekaligus penemu pesawat terbang. Kemudian yang terakhir ada Ibnu Al-Haytham dijuluki sebagai bapak optik modern lewat karya kitabnya yaitu kitab Al-Manazir atau The Book of Optics. Kemudian kesimpulan. Dalam pandangan Islam, ilmu adalah keistimewaan yang menjadikan manusia unggul terhadap makhluk-makhluk lain guna menjalankan fungsi kekhalifahan. Ilmu yang benar menurut syariat Islam adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah serta tanda-tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam alam semesta ini. Dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk menuntut ilmu dan dihukumi wajib, karena sesungguhnya ilmu merupakan syarat utama diterimanya suatu amalan. Fungsi dan peran ilmu 3 diantaranya adalah sebagai sarana dan alat untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai petunjuk jalan menuju kebenaran dan meninggalkan kebodohan, sebagai syarat utama diterimanya amalan suatu hamba. Jadi, seorang ustadz, kiai, atau profesor tidak dapat dikatakan sebagai seorang yang berilmu apabila tidak memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama, memiliki rasa takut dan khosyah yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu beramal sesuai ilmunya dan menyebarkan ilmu yang dimilikinya serta tidak menyembunyikannya, tidak menjadikan ilmunya atau ilmu agama untuk mengeruk keuntungan dunia dengan cara yang diharamkan oleh agama atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu mengikuti yang terbaik dari apa yang didapatkan dan selalu mencari yang paling mendekati kebenaran.